pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas. Nah, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Pasti sehat ya Kak Cantika? Sehat pastinya Nah, Kak. semoga dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Nah, berjumpa lagi bersama kakak dan abang dalam ibadah online sekolah minggu hari ini. Tentunya kalian sudah tak sabar lagi ya untuk memulai ibadah hari Minggu ini. Tapi sebelumnya kakak dan abang mau mengingatkan untuk like ibadah ini ya. Jangan lupa like ya dan subscribe channel ini di HKBP Rawamangun. Bersama kalian melayani ibadah hari Minggu ini. Nah, kakak nih mau memperkenalkan siapa sih yang jadi pelayan di hari ini, hari Minggu ini ya. Dimulai dari song leader, ada Kak Nosfi dan ada Kak Cantika Nainggolan. Dan ada pemusik kita Bang Abdi Stampul, halo. Nah, yang membawakan firman Tuhan hari ini adalah Amang Pendeta Benhard Pangaribuan. Nah, adik-adik, kita mau mulai. Sebelum kita mulai, kita mau mengundang adik-adiknya berdiri semuanya. Iya, bangkit berdiri adik-adik. Yuk adik-adik di rumah semua bangkit berdiri ya. Kita bernyanyi, senyum dan bermuka gembira. Harus senyum ya Kak? Harus senyum. Dan bergembira. Yes. Yuk kita nyanyi sama-sama ya dengan semangat. Mana senyumnya? Senyum dan
Berjabat tangan. Berjabat tangan semua. Tunjukin senyumnya. Senyum gembira. Kita nyanyikan sekali lagi, lebih semangat lagi ya adik-adik semuanya. Semua adik-adik di rumah tunjukin senyumnya ya. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan puji namanya. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Berjabat tangan. Berjabat tangan semua. Senyum gembira. Adik-adik, kita mau memulai ibadah, namun sebelumnya kita mau menyiapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hingga pagi hari ini Tuhan Yesus masih menyertai kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan sertai mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Minggu kita hari ini dinamakan adalah Minggu Judika, tanggal 3 April 2022 dengan tema Kristus adalah tujuan iman kita. Nah, adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Kita mau mengangkat pujian dari Enda Sekolah Minggu nomor 79, Hatiku Penuh Dengan Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi. Adik-adik diundang berdiri semuanya ya. Hatiku penuh nyanyian.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1, Bila Kulihat Bintang. Adik-adik semuanya kita bernyanyi sambil boleh kembali duduk kembali ya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita nyanyikan ayat kedua ya. Aku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat pertama, berbunyi demikian. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, judul kita lagu ini adalah Aku Jalan Kebenaran. Nah, Kak Cantika, aku di sini maksudnya siapa ya? Ayo, siapa menurut adik-adik siapa? Menurut kita semua jalan kebenaran kita semua adalah Tuhan Yesus, Kak. Tuhan Yesus, berarti Iya. Tuhan Yesus itu adalah jalan kebenaran. Benaran. Apapun yang kita alami, seperti apapun kita harus melalui jalan kebenaran, yang itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, kebetulan lagu ini lagu semangat. Iya. Adik-adik kita undang semuanya berdiri. Yuk adik-adik semuanya Karena lagu ini bangkit semangat berdiri. banget ya. Kita nyanyi sambil bersemangat. Nah, yuk kita nyanyikan dari judul Aku Jalan Kebenaran. Kita nyanyikan 2 kali ya.
kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita nyanyikan sekali lagi. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita nyanyikan sekali lagi, lebih semangat lagi ya adik-adik. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau kembali bernyanyi dari buku ND 581 ayat 1. Sangap di Jehovah. Jangan lupa duduk ya adik-adik. Oh ya, adik-adik semua jangan lupa duduk kembali. Sangat di Jehovah nasun timbuli
Nats epistel untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 59 ayat 18. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mengangkat pujian lagi. Yesus Kristus Ido Raja. Nah, itu judulnya. Ini adalah bahasa Batak. Yesus Kristus Ido Raja. Kak Cantika, sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung, yaitu kematian Yesus Kristus di kayu salib. Karena apa? Karena Yesus itu adalah Raja. Nah, di sini katakan Yesus Kristus adalah Ido Raja. Nah, itu artinya ya, Yesus Kristus Ido Raja. Yesus Kristus adalah Raja. Nah, untuk itu adik-adik, yuk kita menaikkan pujian, kita mengangkat pujian dari buku ND nomor 256 ayat 1 dan ayat 4. Kita nyanyikan lebih semangat lagi ya. Yesus Kristus Ido Raja, Bina bangkit di amanah, manggung bumi sasude, manggung bumi sasude, jalanan sahajo mau, tuibana do martuan, parhato pono nabe, parhato poto nabe. Kita nyanyikan ayat keempat ya, adik-adik diundang berdiri semuanya ya. Olan Yesus patu pahon, nama luah hajol mahon, alami muda naik, alami muda naik, bunga sahat haruan, sai tong tong do partuan, di bagasan Yesus di bagasan Yesus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Berjumpa lagi dengan Bang Jupri dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu dan Praremaja tanggal 3 April 2022. Berikut Warta Sepekan.
Firman Tuhan berkata dari Amsal 10 ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Pendeta dan majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai dari tanggal 28 Maret sampai tanggal 3 April 2022. Adik-adik, mari kita bernyanyi buat teman-teman kita yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Yes. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik. Kosmos, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
Ingat, setelah beribadah secara online, adik-adik harus mengisi presentasi pada di MySM ya. Nah, adik-adik dapat menggunakan link di bawah ataupun dengan cara mendownload aplikasi mobile Android atau iOS di gadget kalian. Persiapan untuk bahan ajar di Minggu 10 April tahun 2022 diambil dari Nats Kejadian 28 ayat 10 sampai 15 dengan tema Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Adik-adik agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dan praremaja dalam sepekan. Mari kita tetap menjalankan prokes. Yang pertama, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan makan yang bergizi. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 32, Bertumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi lebih semangat lagi ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang penuh dengan sukacita, shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Amang. Ayo, bagaimana kabarnya di rumah? Sehatkah? Sehat. Luar biasa. Oke, untuk firman Tuhan saat ini yang menyapa kita dalam ibadah kita Minggu hari ini, tanggal 3 April di Minggu Judika, tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang 26 hingga ayat 31. Ayo mari kita buka Alkitab kita. Itu gampang sekali. Halaman yang pertama, bagian yang pertama itu. Ayo, lomba cepat. Siapa sudah dapat? Ayo, angkat tangannya yang sudah. Udah? Oke, karena itu halaman pertama
Abang Pendeta cepat dapat itu ya. Oke, mari adik-adik kita sama-sama membacanya. Adik-adik membaca di rumah, kita sama-sama membacanya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo siapa saat ini masih pakai masker? Siapa? Ayo. Abang Pendeta satu. Kakak abang kita tadi juga pakai masker. Coba bagi adik-adik yang tidak pakai masker, coba dulu tarik napas dalam-dalam. Tarik. Lepas. Tarik lagi. Tarik. Lepas. Ayo. Enak nggak? Kalau pakai masker nggak enak, sesak. Tapi kalau nggak pakai masker, enak, lega. Ayo, siapa menciptakan udara yang kamu hirup tadi? Siapa tahu? Siapa menciptakan udara? Padahal udara itu nggak nampak toh. Bisa lihat nggak? Bisa nggak kita lihat udara tadi yang kita tarik tadi? Yang kita hirup? Nggak bisa kan? Tapi tahu nggak kita ada udara tadi? Ah, nih seperti kain yang ini. Goyang-goyang atau kertas ini goyang-goyang. Itu ada udara atau angin. Dia tidak bisa kita lihat, tapi dia bisa kita rasakan, dan kita sangat membutuhkan udara yang bersih biar nggak kena corona. Ya. Sekarang coba adik-adik lihat di luar. Ada tumbuhan itu yang warna hijau. Siapa yang menjadikannya? Tuhan. Lihat binatang itu. Siapa yang jadikannya? Tuhan Allah. Hah? Siapa? Tuhan Allah. Tuhan. Lihat papa, mama dan adiknya atau kakaknya. Siapa yang jadikannya? Tuhan. Ayo. Kapan dijadikan Tuhan manusia? Siapa tahu? Kapan dijadikan Tuhan manusia? Hari ke-6. Hari yang ke-6 atau hari yang terakhir. Firman Tuhan mengajak kita untuk melihat dan mengenal kenapa Tuhan menciptakan kita. Padahal sudah ada tumbuh-tumbuhan, sudah ada hewan, sudah ada ikan, binatang buas, melata, cakrawala, matahari, bulan, bintang sudah ada. Kenapa harus manusia? Untuk apa Tuhan menciptakan manusia?
Untuk apa Tuhan menciptakan kamu? Kita diciptakan Tuhan tidak sama dengan ciptaan lainnya. Ada keunggulan dan ada tugas adik-adik dan tugas semua orang yang diciptakan Tuhan. Apa keunggulan kita? Sebagai manusia, Allah mengatakan dalam firman Tuhan saat ini bahwa manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Apa keunggulan kita? Apa keunggulan adik-adik? Lihat, adik-adik bisa berpikirkah? Bisa. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 3, gitu. 4 Amang. 4. 4 tambah 4? 8. 9 ya? 8. Oh, 8. Jadi kalau 9 berarti nggak bisa berpikir. Tuhan berikan pikiran kepada kita. Itu keunggulan kita. Apalagi keunggulan adik-adik? Bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Makan pakai tangan kiri. Benar nggak? Salah Amang. Pakai apa? Tangan pakai kanan. kaki. Pakai tangan kanan. Itu. Apa artinya? Tuhan berikan hikmat kepada kita. Sehingga membedakan kita dengan binatang yang lain. Ciptaan lain. Coba lihat. Kalau kucing makan atau anjing makan. Pakai tangan dia? Enggak kan? Pakai mulut. Enggak kan? Langsung mulutnya aja. Klok, 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 klok. Tapi kalau manusia, dia harus pakai tangan ngambil makanan. Atau ada adik-adik ngambil makanan langsung gini. Salah nggak? Salah. Apalagi keunggulannya yang Tuhan berikan di sini. Sama dengan rupa Allah. Roh. Waktu Tuhan menciptakan manusia itu Allah menghembuskan napas kehidupan yang menjadi roh. Ayo, siapa punya roh? Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Apa? Itu harus tahu bahwa setiap orang percaya diberikan Allah rohnya. Beda dengan binatang yang lain. Kalau binatang yang lain itu mati ya mati. Tapi kalau manusia diberikan Allah roh. Ini gambarannya. Untuk apa semua itu diberikan Allah? Untuk memelihara ciptaan yang banyak itu. Untuk itu Tuhan memberkati Adam dan Hawa, mengatakan beranak cuculah. Tapi kita lihat seiring dengan pertambahan manusia dan kejatuhan manusia ke dalam dosa, bukannya merawat, justru manusia itu suka merusak ciptaan. Merusak ciptaan, membunuh binatang dengan asal-asalan, mematahkan ranting pohon dengan asal-asalan, memotong. Apalagi yang paling sering dengan merusak ciptaan. Adik-adik, yang paling sering dilakukan. Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Memang seakan-akan kita tidak merusak yang lain, tetapi dengan membuang sampah sembarangan, maka akan terjadi banjir, maka tanaman yang lain rusak. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, kita dipanggil untuk memelihara ciptaan Tuhan. Dikatakan di situ, menguasai ciptaan Allah, bukan menghancurkan ciptaan Allah. Siapa yang bisa menguasai ciptaan Allah? Manusia. Siapa yang bisa memelihara ciptaan Allah? Ayo, tunjuk tangan, siapa bisa?
Aku. Ayo, bisa nggak? Dengan kekuatan apa kamu menguasai ciptaan Allah? Dengan kekuatan Kita lihat adik-adik, pertama kalau kita mau menata, memperbaiki, mengembangkan ciptaan Allah dengan baik. Karena Allah sudah mengatakan pada ayat 31, waktu Allah menjadikan semuanya itu adalah sangat baik. Tapi saat ini semua menjadi tidak baik karena dosa manusia. Oleh karena itu supaya kita bisa mampu menata, kita harus pertama sekali memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Karena dosa kita kepada Tuhan, pelanggaran kita kepada Tuhan, menyebabkan perilaku yang tidak baik terhadap lingkungan. Kedua, memperbaiki hubungan dengan orang terdekat, keluarga, papa, mama, abang, dan adik. Lihat, kalau kita tidak baik, ayo. Siapa suka adik-adik yang kalau ngambek, langsung ngambil gelas, pecahin, nendang. Nggak boleh ya, anak Tuhan tak boleh nakal. Nggak boleh. Karena itu adalah perbuatan iblis. Untuk kita bisa baik, kita harus berdamai. Yang ketiga, berdamai dengan apa? Dengan ciptaan yang lainnya. Bisa nggak kita setelah berdamai, maka dalam hidup kita akan terpancar aura kasih Kristus. Karena tujuan iman kita di dalam Kristus Yesus, yaitu hidup di dalam kasih. Adik-adik yang terkasih, ada satu peristiwa nyata begini. Di suatu perkampungan yang jauh sekali dari keramaian, perkampungan ini di tengah-tengah hutan. Di hutan itu ada harimau, ada beruang, ada landak. Tahu nggak landak ya? Yang bulunya itu tajam-tajam kayak paku. Ya. Ada juga kijang, musang, dan lainnya. Banyak sekali binatang di hutan. Harimau sifatnya adalah memangsa. Ya toh? Dia ditakuti oleh orang kampung, ditakuti dengan binatang lain. Suatu saat harimau ini hendak menerkam landak. Tahu, landak itu langsung mendirikan dari ginikian bulunya menjadi gar. Bulunya itu berdiri sehingga harimau ini tertusuk oleh durinya landak. Dia tidak bisa makan lagi, rasa sakit terus. Pernah nggak tangan atau kaki adik-adik luka? Nyaman nggak? Nggak nyaman kan? Apalagi harimau ini. Akhirnya dia pelan-pelan karena dia nggak bisa mencabut. Kalau kita ada sesuatu bisa kita cabut, harimau nggak bisa. Yang suaranya biasanya, om. Tiba satu di kampung, suaranya enggak. Suara harimau kesakitan. Orang kampung pada takut. Tapi ada adik-adik sekolah minggu yang rajin berdoa. Dia berdoa, Tuhan Yesus, pakai aku untuk menyelamatkan dunia. Nah, dia berdoa gitu, didekati harimau. Orang lain udah pada takut. Datang adik sekolah minggu ini, dia dekati. Harimau itu menunjukkan bagian pipinya yang kena tusuk landak. Tahu adik-adik? Dengan perlahan-lahan dibelai dulu harimau itu, baru dia ambil, dia obati harimau itu. Kalau dulu di kampung itu obat merah nggak ada.
Bagaimana cara ngobatinnya? Nah, kalau dulu diambil minyak lampu atau minyak tanah. Kalau dibilang minyak lampu, minyak tanah, sekarang nggak ada lagi, itu udah susah. Nah, udah itu diambil lagi sarang laba-laba di bagian dapur. Habis itu diambil sarang laba-laba itu, itulah dimasukkan ke dalam luka harimau. Sehingga harimau itu seperti terobati, harimau itu, dan harimau itu nggak jauh-jauh dia jalan. Terus sampai berapa hari, setelah pulih, tahu adik-adik, datang harimau ini membawa daging kancil ke anak itu. Mengucapkan terima kasih. Loh, harimau aja bisa mengucapkan terima kasih. Kenapa kita tidak bisa mengucapkan terima kasih kalau ditolong? Tujuan iman kita dalam Kristus Yesus, yaitu menjadi kebaikan bagi lingkungan, menyatakan kasih Kristus, menyatakan keselamatan. Oleh karena itu adik-adik, orang yang telah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus akan senantiasa memancarkan keselamatan itu kepada ciptaan lainnya, dan Tuhan memampukan dia untuk melakukan kebaikan dan memelihara ciptaan lainnya. Mari adik-adik, kita tidak jauh-jauh mencari harimau, mencari binatang lain. Dengan di sekitar kita, kita mampu memancarkan kebaikan daripada Kristus. Melalui apa? Melalui orang tua kita, kakak abang kita, lingkungan kita, orang-orang yang di sekitar kita. Juga menjaga kebersihan. Dengan menjaga kebersihan, kita juga menjaga ciptaan Tuhan yang lainnya. Untuk itu, tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada, baik sekolah maupun di rumah. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker. Walaupun memang agak sesak, tapi yakinlah Tuhan melingkupi kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih yang kami sembah dalam Kristus Yesus, yang melingkupi kami, Engkau telah menciptakan kami dengan tujuan dan maksud untuk memuliakan Engkau. Saat ini kami menyadari bahwa Tuhan memberkati kami dan mengutus kami untuk memelihara ciptaan yang telah Tuhan jadikan di dalam kehidupan kami. Agar kami mampu memelihara ciptaan itu, biarlah kami tetap berada di dalam Kristus Yesus. Karena dalam Kristus Yesus ada kasih, ada sukacita, ada kemampuan untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan adik-adik sekolah minggu hidup di dalam Engkau Tuhan, dan mereka bersukacita memuliakan nama-Mu. Berkati juga orang tua dari adik-adik sekolah minggu dalam segala pekerjaannya, dalam segala aktivitasnya. Lingkupi mereka Tuhan. Begitu juga dengan kakak abang guru sekolah minggu yang mengajar, membimbing adik-adik sekolah minggu. Biarlah Tuhan melingkupi mereka, memberikan hikmat yang daripada Tuhan, agar firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupan adik-adik kami sekolah minggu, sehingga mereka mampu memuliakan Kristus Yesus yang menjadi tujuan iman kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta. Nah sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 11 ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Adik-adik dapat meminta bantuan kepada mama papa untuk memberikan persembahan dengan 3 cara mudah memberikan persembahan.
Untuk cara yang pertama adalah dapat menyetor ke bendahara gereja, ataupun untuk yang kedua kalian bisa scan QR code seperti yang ada di sebelah kiri kakak, ataupun untuk cara yang ketiga dengan cara transfer ke rekening yang di bawah ini. Oke, nah sekarang kita mau kembali bernyanyi adik-adik dari buku nyanyian nomor 690 ayat pertama sampai kedua dengan judul Mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, penuh hidupku mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Kita nyanyikan sekali lagi ya, adik-adik diundang berdiri semuanya. Hasrat dunia aku tinggalkan, di jalan halim aku berjalan. Hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan anak-anak ini di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan persembahan. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami segenap para pelayan dari tengah-tengah gereja kita, HKBP Rawamangun, pendeta, kakak abang guru sekolah minggu, dan abang
pemain musik, serta kakak multimedia mengucapkan selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian yang mengikuti ibadah pada hari ini. Kiranya tetap menjaga kebersihan, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam kesehatan yang daripadanya. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.